Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi Fauzia dari kelas 11 PLGB. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang UML atau Unified Modeling Language. Untuk membuat suatu aplikasi memerlukan suatu pemodelan. Pemodelan adalah proses penyederhanaan masalah kompleks dalam sistem menjadi subsistem yang lebih kecil untuk memudahkan penyelesaian. Tujuan permodelan adalah menyederhanakan masalah, menyajikan media komunikasi visual, mendokumentasikan sistem, menguji sistem, dan mendefinisikan struktur serta perilaku sistem. Seorang programmer dapat dengan mudah memahami, menganalisa, dan mempermudah pembuatan suatu program menggunakan UML. Sebuah program aplikasi biasanya berupa sistem yang digunakan dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena program aplikasi digunakan pada waktu yang panjang, maka perlu adanya suatu analisis perencanaan, perancangan, dan pemodelan yang baik dan jelas, seperti flow untuk program aplikasi. Nah, apa sih UML? UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML dikembangkan pada tahun 1990-an. UML sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena membantu dalam membuat perangkat lunak yang sesuai dengan standar dan memenuhi ekspektasi pengguna. UML mencakup berbagai jenis diagram seperti diagram kelas, diagram aktivitas, use case, diagram urutan, dan lain-lain. Adapun tujuan dan fungsi UML yaitu 1. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam mengembangkan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint. Contoh diagram UML yang sering digunakan itu ada use case diagram. Nah, apa sih use case diagram? Nah, use case diagram itu salah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan antara interaksi sistem dan pengguna sistem. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Yang ketiga, ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Yang keempat, ada class diagram. Class diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket paket. Kelas diagram, model desainnya itu dibagi menjadi dua, yaitu kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Nah, yang kedua itu ada kelas diagram yang bagiannya itu merupakan modul program MVC, pattern, atau model view controller. Nah, itu. Yang kelima ada statements diagram. Statements diagram atau yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Yang keenam itu ada komponen diagram. Komponen diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Nah, itu
beberapa contoh diagram UML yang sering digunakan dalam perencanaan dan permodelan suatu sistem. Ada kalanya diagram UML yang dibuat hanya sampai dengan kelas diagram. Tapi bukan hanya programmer saja, UML juga sangat cocok bagi pemula yang ingin belajar mengenai konsep pemodelan dan simulasi. Maka dengan mempelajari UML, jelas akan mempermudah pembuatan program aplikasi serta mempermudah bagi pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya izin undur diri. Terima kasih. Selamat menonton.